Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Semangat belajar anak-anakku, meskipun kalian belajar ada di rumah. Anak-anakku, pada pagi hari ini Pak Bambang akan menyampaikan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 6, yaitu pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Jadi pada pagi hari ini, kalian akan belajar berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kalian akan belajar bagaimana mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tertulis berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama tentang berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kalau kita berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia ini terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan kebesaran bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keragaman beragama. Inilah anak-anakku, kalau kita bicara tentang bangsa Indonesia, negara kita ini terdiri dari ratusan suku bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Seluruh suku bangsa yang tertulis, yang diakui oleh negara, ada jumlah 106 suku bangsa. Dan suku bangsa yang kecil-kecil itu belum termasuk. Ini yang digolongkan dalam kapasitas besar. Di tiap-tiap pulau, kalau kita melihat, kita belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.000 pulau. Anak-anakku, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini pada saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Coba bayangkan, anak-anak sekarang belajar, hidupnya anak-anak ada di Provinsi Jawa Tengah. Berarti 1 dari 34 provinsi. Memang luar biasa Indonesia, tanah air kita ini sangat luas sekali. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Luar biasa. Kalau kita tadi lihat suku bangsa yang ada di Indonesia jumlahnya 106 suku bangsa, agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh pemerintah ada 6. Nah, sekarang bagaimana tentang mata pencarian? Mata pencarian bangsa Indonesia ada yang bergerak di bidang pertanian, ada yang di
perkebunan, ada yang di peternakan, ada yang di perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, pariwisata. Itulah negara kita luar biasa. Maka kalau orang Jawa mengatakan Indonesia itu panjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karto toto raharjo. Itulah luar biasa negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, bagaimana dengan bentuk persatuan dan kesatuan di tingkat seusia anak-anak? Nah, kalau tadi kita bicara tentang suku bangsa, agama, jumlah kabupaten, jumlah provinsi, di negara kita budayanya luar biasa. Yang akan kita pelajari, dititik fokuskan pada pagi hari ini tentang budaya untuk anak-anak. Anak-anak pernah bermain toh? Contoh yang diterapkan anak-anak dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, yaitu dengan bermain. Siapakah kalian yang pernah bermain gobak sodor? Nah, di dalam permainan gobak sodor ini, dia tidak memandang itu dari agama apa, dari ras apa, dari suku apa. Inilah luar biasa negara kita. Permainan yang kalian lihat dalam layar ini, ada gobak sodor, bermain roda bekas yang diputar-putarkan, ada bermain jetungan, ada bermain layang-layang, ada yang petak umpet, ada yang bermain apa itu, keteklek yang panjang dibikin bersama-sama. Nah, anak-anak pernah tak bermain layang-layang? Anak-anak pernah bermain petak umpet? Nah, itulah wujud persatuan dan kesatuan untuk anak-anak. Sehingga kalau mulai saat ini anak-anak bersatu dalam bermain dan tidak membeda-bedakan. Saya tidak mau berteman kalau tidak sama agama. Saya tidak mau berteman kalau tidak sama-sama etnis saya. Saya kira anak-anak kelas 4 ini luar biasa semuanya. Semuanya jempol. Kalau kalian lihat contoh permainan yang ada di negara kita, jumlahnya ini baru sekian persen, 0 sekian persen dari jumlah seluruh permainan yang ada di negara kita ini. Anak-anak bisa lihat langsung betapa senangnya kalau kita bermain seperti itu. Sekarang ini ada contoh permainan yang dimainkan khas dari Minangkabau. Namanya permainan ini adalah permainan randai. Randai ini dimainkan seperti tarian. Biasanya dimainkan pada saat-saat tertentu, dia menggunakan kostum seperti ini anak-anak. Luar biasa kekayaan Indonesia baru dilihat dari segi permainan untuk anak-anak. Belum kekayaan alamnya. Belum kekayaan-kekayaan yang lain. Itulah negara kita. Maka pantas dijuluki Gemah Ripah Karto Toto Raharjo. Kalau Pak Dalam mengatakan murah kang sarwo tinumbas, subur kang sarwo tinandur. Itulah anak-anak. Memang pantas mendapat julukan seperti itu. Berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan ini. Bagaimana kehidupan bangsa Indonesia dari nenek moyang dahulu sampai sekarang? Anak-anak lihat. Bangsa kita saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, saling menyayangi, tidak memandang suku, ras, etnis, agama. Lihat saja sekarang ini baru wabah atau pandemik corona. Ya toh?
pandemik COVID-19. Kalau kalian ada di kampung, apabila ada salah satu kampung warganya yang kena COVID, tetangganya langsung ikut membantu sesuai yang dianjurkan oleh Wali Kota Semarang, Jogotongo. Pada saat itulah perwujudan kehidupan bermasyarakat, bentuk persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita, dimulai dari yang terkecil. Itulah masyarakat Indonesia dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku, itulah tadi tentang persatuan dan kesatuan untuk pelajaran PPKN. Sekarang kita akan beralih kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau tadi anak-anak melihat tentang budaya suku Minang, sekarang kembali. Anak-anak kemarin pada saat pembelajaran 5, di halaman 6 ada bacaan judulnya suku Minang, ya kan? Sudah dibaca ulang belum? Sudah dikerjakankah tugasnya? Ya, tentunya setelah nanti mengerjakan pembelajaran 5, anak-anak akan terkait dengan pembelajaran 6. Pada judul bacaan suku Minang di buku tema 1 halaman 58 di pembelajaran 5, di sana ada 5 alinea atau 5 paragraf. Maka untuk itu sekarang kita akan belajar tentang bacaan tadi. Kita lihat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anakku, kalau Pak Bambang menulis di sini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, apa sebenarnya gagasan pokok itu dan apa sebenarnya gagasan pendukung? Inilah gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi setiap bacaan pasti ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Maka setelah gagasan pokok ini ada gagasan pendukung, bacaan ini akan lebih manis, lebih bagus dan komplit atau lengkap. Jadi, gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Ya, anak-anakku, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi, ini Pak Guru menyampaikan. Lihat dan dibaca anak-anak. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Jadi kalau kalian baca setiap paragraf atau setiap alinea itu ada gagasan pokoknya. Maka kalau kalian membaca umpamanya sejarah atau pelajaran PPKN atau pelajaran IPA, setiap alinea ada gagasan pokoknya. Kalau kalian merangkum, meringkat, setiap alinea kalian tulis gagasan pokoknya apa. Nanti setelah terkumpul semuanya, kalian akan tahu inti dari apa yang kalian pelajari. Gagasan pokok merupakan kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf. Gagasan pokok ditemukan pada awal paragraf ini diberi nama paragraf deduktif. Apa anak-anak? Paragraf
deduktif. Sedangkan gagasan pokok yang ditemukan pada akhir paragraf disebut paragraf induktif. Kalau di depan deduktif, di belakang di depan deduktif, di belakang induktif. Atau pada awal dan akhir paragraf ada, ditemukan pada awal atau akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Nanti anak-anak bisa mencoba setiap bacaan dipahami mana gagasan pokoknya, alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan seterusnya. Kalau gagasan pendukung, anak-anak, ya kita sekarang lihat gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Gagasan pokoknya apa? Kalau tidak ada gagasan pendukung, maka dia akan singkat dan sulit untuk dipahami. Kalau sudah ada gagasan pendukungnya, maka akan lebih mudah untuk dipahami. Kita masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa perbedaannya? Perbedaan gagasan utama atau gagasan pokok dengan gagasan pendukung adalah kalau gagasan utama atau gagasan pokok berisi ide utama yang dibahas di dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung berupa uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan utama. Kunci itulah yang perlu kalian pahami. Anak-anakku, gagasan utama dapat pula berupa kalimat inti atau kalimat utama, atau berupa inti paragraf yang diperoleh setelah membaca bacaan secara keseluruhan. Sedangkan gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Itu anak-anak. Sekarang kita lihat, Pak Guru akan memberi contoh bacaan. Nanti mana gagasan pendukungnya, mana gagasan utamanya. Bacaannya, saya baca ya, Pak Guru yang baca ya, Pak Bambang baca. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Itu bacaannya. Sekarang kita lihat. Mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Gagasan pokok atau gagasan utama ada pada kalimat barisan terdepan pawai adalah rombongan dari Maluku dengan pakaian adatnya dan diiringi dengan alat musik daerah Maluku. Itu gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung dalam bacaan tadi, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Itulah anak-anak contoh kalau kita akan menguraikan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Jadi nanti anak-anak belajar
sesuai tugas yang diberikan Pak Guru seperti yang ada di buku, dan Pak Guru akan menyampaikan contoh yang ada di buku. Nah, bentuknya kan di tengah-tengah ada bulat, gagasan pokok, menjulang ke kanan, ke kiri, ke atas, serong, gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pokoknya 1, gagasan pendukungnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Demikian tadi anak-anak pembelajaran dengan Pak Bambang pagi hari ini tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Selamat belajar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam SD Siliwangi. Maaf, SD Kalibanteng Kidul 1, Megah Jaya 1. Terima kasih.